Welcome to Hike Them. Pada tanggal 9 Januari 1960, Presiden kedua Mesir Gamal Abdul Nasir memulai pembangunan sebuah mega proyek di era modern. Proyek yang menjadi salah satu bagian terpenting dalam kehidupan penduduk Mesir hingga saat ini. Proyek tersebut adalah Bendungan Tinggi Aswan, yang konstruksinya bertujuan untuk menanggulangi banjir Sungai Nil, menciptakan tenaga listrik, serta menyediakan pasokan air untuk irigasi dan pertanian. Misr, Hibatun Nil. Mesir adalah hadiah Sungai Nil. Sejak ribuan tahun lalu hingga saat ini, Sungai Nil menjadi urat nadi kehidupan bangsa Mesir. Mengalir dari Afrika Timur menuju ke Laut Mediterania di utara Mesir, Nil memberikan Mesir tanah yang amat subur, baik untuk lahan pertanian maupun pembangunan kota-kota. Perairannya yang vital membuat peradaban Mesir kuno mampu bertahan hingga ribuan tahun lamanya. Namun di satu sisi, Sungai Nil selalu mengalami banjir tahunan di setiap musim panas, yang bisa saja membuat keseluruhan panen habis diseret banjir jika di tahun tersebut tingkat air begitu tinggi. Sementara dalam sebuah tahun dengan tingkat air yang rendah, sangat memungkinkan untuk terjadi kekeringan dan kelaparan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari Sungai Nil, dibangunlah sebuah bendungan besar di Mesir Hulu, tepatnya di Provinsi Aswan yang pada kesempatan kali ini akan kita kunjungi. Oke guys, kita sudah berada di dalam mobil. Amu, izayak. تمام الحمد لله كويس. اللهم لك الحمد. ده رايح إلى السد العالي كم ساعة؟ يعني نص ساعة Nus saat. Ya, jadi cuma setengah jam kita pergi ke jarak tempuhnya ya dari hotel kita. Jadi enaknya hotel gue itu ya, walaupun murah dan ya maksud gue nggak bagus-bagus amat, tapi dia tuh deket banget sama stasiun dan kornis nih. Kita bisa lihat tuh. Jadi kornis itu jalanan yang di samping sungai ataupun laut. Ada kornis Alexandria, ada juga kornis Nil, Kairo, lain sebagainya ya. ماشي ماشي سلام. Di Sadul Ali Al-Adim. ده القديم. Al-Adim, ayo. Amu min bana hadad dam. Hadasat. ده الإنجليز. Inggris? Oh, Inggris. Jadi yang bangun ini Inggris, itu era kolonialisme. Dan ketika pasca revolusi dari kolonial, Presiden Gamal Abdel Nasir pun berinisiatif untuk membuat bendungan baru yang nanti kita menuju ke sana nih. Ya. Toko itu kayak gini, al-masalah ismu. ده رمز الصداقة. Oh, Ramzi Sodako itu tugu ده المفيد perdamaian. بتاع السد. Ayo, tamam. لكن لسه احنا ما دخلناش السد. Sama. Itu yang gue bilang tuh. Itu tuh yang ada kayak bunga lotus, bunga teratai. Oh itu. Nah. Yang bangunan tinggi sendiri itu. Oke, kita sudah sampai guys. حتى التذاكر من هنا. Iya. Berakhir. Hey, udah sampai bro. Sampai. Ya, kita beli tiket dulu guys. Ini udah sampai. الواحد بس ينزل هو. Lihat, guys. Kita mau beli tiketnya dulu nih, 400 korektif ya. Satu orang itu 100 pon nih guys. Ya. Foreign visitor 100. Oke, di mana ya tempatnya? Assalamualaikum. Tazkirah di Arba'a Nafar. Ramzi Sodako tazkirah bikam. رمز الصداقة التذكرة ب 150 جنيه. Ayo, syukran. Ya, ini tiketnya. Ini Ramzi Sodako atau Tugu Perdamaian antara Mesir dan Uni Soviet ya. Rusia. Sekarang berarti ya? Sekarang ya? Udah apa? Hubungan diplomatik antara Rusia dan Mesir itu masih bagus ya? Oh, jelas lah pasti. Kan dia udah investasi juga ke bendungan. So, we are almost arrived to the hike dam built by Oke guys, kita lagi Nasir. ada di Hike Dam. Syukran Amu Isam. Alhamdulillah kita sudah sampai di hike dam ya. So what do you expect about hike dam? Apa yang lo harapin sih dari hike dam?
Ya, gue pengen lihat aja gimana bentuk persahabatan antara Uni Soviet dengan Mesir. Oke, dari Keren banget pasti. bendungan ini ya. Dukhul Zairin. Tiket? Ya, jadi kita ditanyain tiket dulu sebelum sana. ايه بحير Khairo, اه wada Sadul Ali. Ya. Oke, ده السد العالي Sadul Ali. Tamam. جد ده كده مصدر للنيل Oh, tamam. Sekarang lagi di sini nih, lihat di sini. Ya, kelihatan kan ya? Dan air itu ngalir dari sini ke sini ya, melalui bendungan. Kemudian ini turbinnya. Ya, coba sini, Gus. Ya. Ini sekitar ada 12 turbin kalau nggak salah ya, dari Uni Soviet yang berfungsi untuk apa? Untuk mengalirkan energi listrik ke seluruh Aswan. Oke, Sobat Jaknil semua, sekarang gua tepat berada di hadapan Haik Dam atau Bendungan Aswan, salah satu bendungan tertinggi di dunia dan bendungan tertinggi yang ada di Mesir ya. Nah, Haik Dam ini dibangun pada tahun 1960 ya, ketika Presiden Gamal Abdul Nasir memerintah, dan baru selesai pembangunannya itu pada tahun 1970. Jadi membutuhkan waktu 10 tahun untuk membangun bendungan sebesar ini, guys. Dan panjang bendungan ini ya mencapai puncaknya itu kira-kira 4 km, dan tinggi bendungan ini dari dasar Sungai Nil itu sekitar 111 meter. Nah, fungsi dari Haik Dam atau bendungan tinggi Aswan ini dia untuk mengontrol banjir tahunan yang terjadi di Mesir ya. Karena Mesir ini kan sangat bergantung pada sumber daya Sungai Nil. Nah, selain untuk mengontrol banjir tahunan yang terjadi di Mesir, fungsi Haik Dam ini adalah untuk apa? Irigasi ya. Dan satu lagi yang paling penting, untuk sumber listrik kota Aswan. Ya, jadi memang sangat berguna untuk kejayaan Mesir, dan bahkan dalam salah satu ulasan dari BBC ya mengatakan bahwa Haik Dam ini bendungan terbesar di dunia pada abad ke-20 atau Mu'jizah Qarnul Ashrin. So, mari kita lihat lebih detail apa aja yang ada di sekitar bendungan ini. Let's go. Nah, teman-teman, jadi pembangunan Haik Dam ini atau Bendungan Aswan ini dilakukan dengan 2 tahap ya. Pembangunan tahap pertama itu dilakukan pada tahun 1960 ya, dengan membangun apa? Saluran pengalihan, terowongan, menambah beton-beton. Kemudian pada tahun 1964 barulah dibuat ditambahkan turbin, kemudian elektrik untuk apa? Untuk membuat PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, hingga menghasilkan listrik di seluruh Aswan ini, Provinsi Aswan. Total biaya proyek Bendungan Tinggi Aswan diperkirakan mencapai 450 juta pound Mesir atau sekitar 1 miliar dolar Amerika pada saat itu. Dan Uni Soviet menyumbang proporsi yang signifikan dari biaya tersebut. Karena Mesir adalah salah satu sekutu terpentingnya selama periode tersebut. Meskipun Haik Dam ini memiliki banyak manfaat, banyak kegunaan untuk warga Mesir terutama ya, tapi ada efek negatifnya pasti yang ditimbulkan dari Haik Dam ya. Nah, itu apa? Ketidaksuburan lahan-lahan yang terjadi pasca dibangunnya Haik Dam ini. Kenapa? Karena tadi yang sudah saya bilang, Sungai Nil itu kan mengalir dari Ethiopia kemudian menuju Sudan dan menuju ke Mesir ya. Itu kan membawa mineral, kemudian membawa lumpur-lumpur yang sangat subur. Tapi ketika Haik Dam ini dibangun, itu ada sistem buka tutup pastinya, dan lumpur-lumpur itu banyak yang tertahan dan akhirnya tidak sampai kepada penduduk yang tinggal di hilir ya, yang mana di dekat delta Sungai Nil. Nah, itu menyebabkan ketidaksuburan lahan, tanah-tanah pertanian, sehingga mereka harus menggunakan pupuk buatan dan menyebabkan mereka harus mengeluarkan uang lebih ataupun uang tambahan dalam hal pertanian ya. Meskipun dalam hal irigasi Haik Dam ini sangat berguna untuk warga Mesir ya, karena Mesir ketika Haik Dam ini dibuat, mereka tidak perlu panen itu ketika di musim hujan saja atau di musim banjir saja, tapi di musim kemarau pun mereka tetap bisa bercocok tanam ya, karena fungsi dari Haik Dam tersebut. Nah, Sobat Jaknil, di belakang saya ini ada Danau Nasir ya, atau Lake Nasir. Luasnya sekitar 600 km, jadi sangat besar dan banyak sekali menyimpan air tentunya. Nah, karena efek dari dibangunnya Haik Dam ini ya,
banyak sekali situs arkeolog dunia atau situs peninggalan Mesir kuno itu ikut terendam banjir. Makanya seperti kuil Abu Simbel, kemudian kuil Philae Temple yang nanti kita kunjungi, itu sempat dipindahkan ya karena terendam banjir akibat dari dibangunnya Hekdem ini.